Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Aprilia Julianti from the Management Study Program. On this occasion, I will be presenting on customer behavior theory. The first, definition of tingkah laku atau perilaku konsumen. Tingkah laku atau perilaku konsumen merupakan orang atau sekelompok orang yang menggunakan barang dan jasa atau jasa untuk keperluan diri sendiri, keluarga, masyarakat, atau makhluk lain dan bukan untuk diperjualbelikan lagi. Artinya, konsumen adalah orang yang mengambil nilai manfaat dari barang atau jasa tersebut. Next, pengertian tingkah laku atau perilaku konsumen menurut para ahli. Yang pertama, Leon Schiffman dan Lizzie Kanu. Perilaku konsumen menurut mereka berdua merupakan bagaimana seorang konsumen membuat keputusan sampai mereka mau membelanjakan sumber daya yang mereka miliki untuk mendapatkan apa yang ingin mereka konsumsi. Sumber daya tersebut meliputi waktu, uang, serta tenaga. Yang kedua, menurut Philip Coulter dan Kevin Keller, perilaku konsumen merupakan bagaimana seseorang, baik secara individu maupun kelompok, dalam mempertimbangkan, memilih, membeli, memanfaatkan, hingga melakukan evaluasi sebuah produk dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Yang ketiga, menurut John C. Mowen dan Michael Miner, kedua tokoh ini menyatakan bahwa perilaku konsumen menjelaskan tentang seorang konsumen berproses dalam menentukan keputusan terhadap sebuah produk, mulai dari menerima, membeli, memanfaatkan, dan menentukan barang atau jasa yang digunakan. Dengan demikian, teori perilaku konsumen merupakan sebuah teori berupa studi yang mempelajari bagaimana seseorang konsumen mencari, memilih, membeli, menggunakan, serta mengevaluasi produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Perilaku konsumen menjadi dasar bagi konsumen untuk membuat keputusan pembelian sebuah produk. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama ada kebudayaan. Faktor kebudayaan dikatakan memiliki pengaruh yang paling luas dibanding faktor-faktor lain, sebagaimana yang kita terima pada pendidikan karakter di sekolah. Kedisiplinan dapat membentuk kebiasaan. Kebiasaan dapat membentuk sifat. Sifat dapat membentuk karakter, dan karakter yang dibudayakan dapat membentuk nasib seseorang. Yang kedua ada sosial. Kelompok sosial terdiri dari keluarga, lingkungan, tempat tinggal, teman, pergaulan, dan masyarakat. Faktor ini memiliki pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku konsumen, karena seseorang dibesarkan di dalam lingkungan yang bagaimana. Hal tersebut berpengaruh terhadap cara mengkonsumsi sebuah produk. Misalkan saja, seseorang yang dibesarkan dalam keluarga yang teliti dalam hal keuangan akan cenderung mendahulukan prioritas sehingga dapat menekan pengeluaran yang dirasa tidak perlu. Sementara, seseorang yang dibesarkan dalam lingkungan yang suka berkuliner cenderung menikmati berbagai macam kuliner untuk menuntaskan rasa penasarannya. Selanjutnya, faktor pribadi.
Perilaku konsumen dapat ditentukan dari pribadi orang tersebut. Misalkan saja faktor usia, faktor psikologi, kesehatan, kepribadian, gaya hidup, kondisi ekonomi, jabatan, dan konsep diri dari konsumen tersebut. Tahapan psikologi seseorang dalam mengkonsumsi produk bisa saja dipengaruhi oleh kematangan berpikir dan kedewasaan seseorang. Jabatan menandakan tingkat kesejahteraan dan gaya hidup seseorang. Kesehatan mempengaruhi apa saja yang boleh dan tidak boleh dimakan atau diminum. Selanjutnya yang keempat, faktor psikologi. Faktor ini dipengaruhi oleh keinginan seseorang untuk diakui, dianggap ada, dan diterima lingkungan. Beberapa hal psikologi yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah seperti motivasi, kepercayaan diri, self-esteem, proses belajar, dan lainnya. Model perilaku konsumen. Untuk menjelaskan teori perilaku konsumen, diperlukan model perilaku konsumen, sehingga teori tersebut dapat dipahami secara menyeluruh. Biasanya, model-model perilaku konsumen digunakan untuk menyederhanakan gambaran aktivitas-aktivitas konsumen. Adapun fungsi model perilaku konsumen adalah sebagai berikut. Yang pertama ada deskriptif, yaitu menggambarkan langkah-langkah yang dilalui oleh konsumen untuk memutuskan pembelian. Yang kedua, ada prediksi, yaitu mampu memperkirakan aktivitas konsumen di masa depan yang berhubungan dengan aktivitas jual beli. Selanjutnya yang ketiga ada explanation, yaitu menjelaskan sebab-sebab konsumen membeli produk. Selanjutnya yang keempat, pengendalian, yaitu mengarahkan aktivitas yang dilakukan konsumen di masa depan agar melakukan pembelian. Selanjutnya ada model perilaku konsumen. Yang pertama ada Pavlovian model. Model Pavlovian adalah model perilaku konsumen yang dicetuskan oleh Ivan Pavlov. Jadi, perilaku konsumen ini dipengaruhi oleh 3 indikator, yaitu yang pertama ada drive. Drive berarti adalah pemicu yang mengubah kondisi psikologis seseorang. Yang kedua ada drift. Drift adalah kondisi psikologis seseorang seperti rasa bahagia dan senang. Yang ketiga ada reinforcement, yaitu dorongan yang muncul akibat adanya pemicu psikologis tadi. Yang kedua ada model input, proses, dan output. Model ini juga terdiri dari 3 indikator utama, yaitu yang pertama ada input. Input adalah strategi pemasaran yang memicu pikiran seseorang terkait suatu produk. Yang kedua ada proses. Proses adalah kondisi ketika konsumen sudah melakukan transaksi terhadap produk. Yang ketiga ada output, di mana output lebih ke arah respon yang dilakukan oleh konsumen terhadap produk yang telah dibelinya. Selanjutnya yang ketiga ada model sosiologi. Model ini agak berbeda dibandingkan 2 model sebelumnya. Model ini mencoba untuk menghubungkan antara perilaku dan lingkungan konsumen. Lingkungan terbagi menjadi primary dan secondary society. Orang-orang seperti teman dan keluarga merupakan orang-orang yang berada dalam primary society. Sementara orang-orang dekat yang memiliki kesamaan dalam kepribadian merupakan secondary society. Model ini lebih menekankan pada gaya hidup yang dijalankan oleh konsumen. Proses pengambilan keputusan pembelian, yaitu perilaku konsumen, dapat dikatakan sebagai suatu proses pengambilan keputusan dalam hal pembelian. Karena disebut proses, tentunya ada tahap-tahapan khususnya. Tahapan itu antara lain, yang pertama ada pengenalan. Pengenalan adalah fase pertama konsumen dalam mengidentifikasi barang atau jasa yang mereka butuhkan.
suatu masalah yang harus diselesaikan. Dalam hal ini, penyelesaian adalah pembelian barang. Selanjutnya yang kedua, pengambilan keputusan pembelian melalui pencarian informasi, yaitu setelah merasa bahwa ada hal yang perlu diselesaikan, maka konsumen selanjutnya akan mencari tahu lebih dahulu barang apa yang akan dibeli untuk menyelesaikan masalahnya. Pencarian informasi itu dapat dilakukan dengan mencari deskripsi produk yang akan dibeli, apakah memang sesuai dengan kebutuhannya. Pencarian informasi ini dapat dilakukan sendiri dan juga dapat melalui pengalaman dari orang lain. Selanjutnya yang ketiga, pencarian alternatif. Evaluasi alternatif ini adalah cara konsumen untuk mencari tahu apakah ada opsi lainnya. Konsumen cenderung akan mencari alternatif yang lebih menguntungkan bagi dirinya. Dalam hal ini misalnya adalah harga, kualitas, sampai dengan kuantitasnya. Caranya adalah dengan membandingkan produk satu dengan produk lainnya. Yang keempat, keputusan pembelian. Setelah sudah mendapatkan alternatif yang diinginkan dengan berbagai pertimbangan, konsumen akan memutuskan untuk melakukan transaksi pembelian. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi setelah pembelian. Setelah pembelian dilakukan, biasanya konsumen akan memberikan responsnya terkait pengalamannya dengan barang atau jasa yang sudah dibeli. Respons tersebut dapat berupa testimoni langsung terhadap produk atau menceritakan kepada orang lain. Teori perilaku konsumen dalam tahap evaluasi ini adalah ketika seseorang merasa puas terhadap produk yang ia beli. Ia kemungkinan besar akan melakukan pembelian ulang dan mengajak orang lain untuk membeli produk serupa. Pendekatan untuk mengetahui perilaku konsumen. Yang pertama, ada pendekatan interpretif. Pendekatan interpretif adalah yang dilakukan dengan cara survei langsung terhadap konsumen agar memahami apa yang diinginkan konsumen. Yang selanjutnya, yang kedua, pendekatan tradisional. Yaitu pendekatan tradisional adalah cara dasar dalam mengetahui perilaku konsumen dengan mengidentifikasi psikis seorang dalam melakukan pengambilan keputusan pembelian barang. Yang ketiga, pendekatan teori hierarki kebutuhan. Pendekatan sains pemasaran ini dilakukan sesuai dengan teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow yang menjelaskan mengenai prioritas kebutuhan seseorang. Dari situ, analisis itu produsen akan bisa mengetahui strategi apa saja yang harus dilakukannya. Selanjutnya, pentingnya memahami perilaku konsumen. Yang pertama, menjual barang secara tepat sasaran. Ketika sudah memahami bagaimana karakteristik konsumen, produsen tentunya akan terdorong untuk membuat barang yang sesuai dengan kebutuhan dari konsumen. Yang kedua, tahu strategi apa yang akan dilakukan. Ketika sudah mengetahui perilaku konsumen, produsen juga akan tahu strategi apa yang harus dilakukan, baik secara pemasaran maupun promosinya. Yang ketiga, ada mengetahui tren pasar. Tren pasar dapat diketahui karena pada dasarnya tren yang berjalan sesuai dengan keinginan konsumen. That's all my video presentation. See you again and thank you all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.